Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Now I want a presentation about environmental management during construction. Langsung masuk ke abstraknya aja. Sini ada pengelolaan lingkungan selama kegiatan konstruksi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk meminimalkan dampak negatif dalam ekosistem. Nah, artikel ini membahas tentang konsep green construction yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan pencemaran yang disebabkan oleh proses konstruksi melalui perencanaan dan pengelolaan yang baik. Proses konstruksi yang dapat dilakukan dengan lebih efisien dan ramah lingkungan sehingga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kemampuan lingkungan. Nah, langsung masuk saja. Dan di sini saya menggunakan kata kuncinya itu pengelolaan lingkungan selama konstruksi dalam manajemen limbah bahan. Masuk ke pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Kegiatan konstruksi merupakan bagian integral dari pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Namun, aktivitas ini seringkali menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran, kerusakan habitat, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, pengelolaan lingkungan selama proses konstruksi menjadi sangat krusial. Nah, untuk regulasi pemerintah yang semakin ketat dan tuntutan masyarakat akan praktik konstruksi yang ramah lingkungan memaksa perusahaan konstruksi untuk mengadopsi metode yang lebih bertanggung jawab. Implementasi pengelolaan lingkungan yang efektif dapat mengurangi risiko kerusakan ekosistem, memperbaiki citra perusahaan, dan memberikan keuntungan jangka panjang melalui efisiensi operasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik pengelolaan lingkungan yang dapat diterapkan selama fase konstruksi. Masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis dampak lingkungan. Yang kedua ada mengevaluasi praktik pengelolaan lingkungan. Yang ketiga ada mengembangkan rekomendasi. Masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa saja dampak lingkungan yang ditimbulkan? Lalu praktik apa? Praktik pengelolaan lingkungan apa saja yang telah diterapkan oleh perusahaan konstruksi? Yang ketiga, ada sejauh mana efektivitas praktik pengelolaan lingkungan dalam meminimalkan dampak negatif selama konstruksi? Yang keempat, apa rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan dalam proyek konstruksi? Selanjutnya masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti dan akademisi. Yang kedua, bagi praktisi konstruksi. Yang ketiga, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan. Dan yang keempat, bagi masyarakat. Nah, masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian dan pengelolaan lingkungan. Yaitu pengelolaan lingkungan merujuk pada serangkaian tindakan dan strategi yang diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat aktivitas manusia dalam konteks konstruksi. Nah, kedua ada dampak lingkungan ke kegiatan konstruksi, yaitu memiliki dampak lingkungan yang termasuk pencemaran udara, pencemaran air, pengurangan keanekaragaman hayati, dan dampak sosial. Nah, masuk ke yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dalam konstruksi, yaitu yang pertama ada pengurangan limbah, pengendalian pencemaran, dan restorasi habitat. Masuk ke poin keempat yaitu kebijakan dan regulasi. Banyak negara telah mengembangkan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan lingkungan di sektor konstruksi di Indonesia. Misalnya terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan. Masuk poin kelima yaitu praktik terbaik pengelolaan lingkungan, yaitu ada audit lingkungan, ada pelatihan karyawan, dan ada kolaborasi dengan eh, stakeholder. Masuk ke metode penelitian. Nah, yang pertama ada jenis penelitiannya. Jadi jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pengelolaan lingkungan selama kegiatan konstruksi serta dampak yang ditimbulkan. Nah, yang keduanya ada lokasi penelitian. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data, yaitu fase wawancara mendalam, fase observasi partisipatif, dan studi dokumen. Nah, yang keempat ada populasi dan sampel. Yang kelima ada analisis data. Analisis data kita mengumpulkan coding data dan penyusunan narasi serta triangulasi. Nah, yang selanjutnya ada etika penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait sebelum melakukan wawancara dan observasi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada manajemen limbah bahan bangunan. Yang kedua ada pengendalian pencemaran udara dan air. Yang ketiga ada manajemen risiko lingkungan. Yang keempat ada pemantauan dan pelaporan keuangan. Nah, untuk kesimpulannya,
Jadi manajemen limbah yang efektif itu sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Proses ini mencakup pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang material, serta penanganan limbah berbahaya dengan cara yang aman. Pengendalian pencemaran udara dan air merupakan langkah krusial untuk menjaga kualitas lingkungan. Manajemen risiko lingkungan berfokus pada identifikasi penilaian dan mitigasi risiko yang terkait dengan kegiatan instruksi atau proyek pembangunan. Pendekatan proaktif dalam manajemen risiko ini memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Nah, terakhir, pemantauan dan pelaporan keuangan terkait lingkungan yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas melalui laporan yang jelas dan akurat. Nah, organisasi dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yang terakhir ada referensi. Di sini ada 10, bisa dibaca dari 1 sampai 10. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.